Kelihatan, Pak. Kelihatan. Muncul, terima Ada kasih. Ustadz, Iya, ya. kelihatan. Makasih. Kelihatan. Ya. Di dalam hal ini yukhbiru ta'ala, Allah mengabarkan perihal orang-orang munafik seperti Abdullah bin Ubay dan teman-temannya. Banyak orang-orang munafik, tetapi gembong dari yang munafik ini adalah sebutannya Abdullah bin Ubay. Ba'athu ila Yahudi Bani Nadir. Pada saat mereka pada saat mereka mengutus ke Yahudi Bani Nadir. Sebagaimana diulang-ulang, saya ulang lagi aja biar ingat, karena ya kita itu usia sudah ada sepuh, kadang lupa, diulang-ulang. Di Madinah itu ada 3 kelompok Iya. Yahudi. Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa. Yang berkhianat pertama itu adalah Bani Quraidah, itu sudah diusir. Dan yang kedua itu nanti yang berkhianat adalah Bani Nadir. Nah, Bani Nadir ini bersekutu dengan orang-orang munafik. Kita lihat pada saat perang yang kedua itu apa? Perang Uhud. Ya. Pada saat perang Uhud, 1.000 pasukan muslimin disiapkan dari Madinah mau keluar menyongsong ke Uhud. Tetapi di tengah perjalanan 300 munafik itu melarikan diri kembali ke kota. Nah, kemudian mereka bersekutu nanti dengan Bani Nadir. Demikian juga pada saat perang Ahzab. Orang-orang munafik itu mengutus utusannya ke Bani Nadir untuk supaya jangan mengikuti perjanjian. Karena kita tahu kan antara orang-orang Yahudi dengan kaum muslim itu sudah dibuat perjanjian damai, saling membela maksudnya. Jadi kalau kota Madinah diserang, maka walaupun beda keyakinan tetap harus mempertahankan kota. Tapi ini dihasut Bani Nadir itu jangan tunduk pada perjanjian damai tersebut. Sekarang kita belalah orang-orang munafik atau orang-orang kafir yang ada di luar gitu kan, orang-orang Mekah. Sehingga Bani Nadir itu betul-betul berkhianat. Dan nanti diceritakan sampai mereka juga mau membunuh Nabi dengan cara menurunkan batu atau akan menimpa Nabi yang Nabi sedang berada di bawah supaya tertimpa batu. Tetapi malaikat Jibril memberitahukan kepada Nabi SAW sehingga Nabi SAW terselamatkan. Nah, di sini mereka itu orang-orang munafik bersekutu dengan orang-orang Bani Nadir, kaum Yahudi. Ya'dunahum an-nasra min anfusim, supaya mereka saling menolong antara orang munafik dengan orang Yahudi Bani Nadir. Maka Allah di sini memberitahukan, tidakkah engkau perhatikan wahai Nabi kepada orang-orang nafaku. Nafaku itu artinya bolong dari kalau perkataan. Seperti kalau kita di Mekah, kita suka melewati terowongan. Lihat terowongan itu bahasa Arabnya itu anfak. Pernah baca tidak itu? Ada tulisan anfak. Anfak itu artinya terowongan. Jadi orang munafik itu adalah orang yang kosong sebetulnya, tetapi punya 2 pintu, kan? Ada pintu pura-pura beriman dan pintu kafir sesungguhnya. Sehingga diistilahkan munafik. Jadi orang munafik itu adalah orang-orang yang kosong, tidak ada keimanan sesungguhnya. Tapi berpura-pura mengaku beriman. Kalau dalam bahasa sehari-hari itu, anfak itu adalah terowongan. Silakan perhatikan terowongan-terowongan yang ada di sekitar kota Mekah ataupun di kota Madinah, yang ada di kota Mekah ya, terowongan-terowongan. Al-anfak sebutannya itu. Sama dengan kata-kata munafik. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang kosong sebetulnya. Nah, di sini ketika mereka berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir, artinya di sini Bani Nadir dari ahlul kitab, la in ukhrijum, kalau kalian terusir, lanakhrujanna makum, pasti kami juga akan mengikuti kalian, akan terusir juga. Wala nutifikum ahadan abada, dan kami tidak akan taat patuh kepada seorang pun dari orang-orang yang beriman. Wa in qutiltum, dan apabila kalian diperangi, pasti kami akan menolong. Itu perkataan orang-orang munafik kepada Yahudi Bani Nadir. Tapi Allah di sini menyebutkan, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah itu bersaksi. Ini persaksian Allah pasti benarnya gitu kan, tidak akan bohong. Wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi bahwa sungguhnya orang-orang munafik itu lakadzibun, sungguh pembohong-pembohong munafik itu. Jadi
Kapanpun ada orang munafik, mau baik zaman dahulu maupun sekarang, sama pasti bohong kelakuannya itu. Salah satu ciri dari munafik itu adalah pembohong. Nah, lakadzibuna fi mawaduhum. Pasti mereka akan berbohong dalam apa yang telah mereka janjikan. Imma annahum qalu lahum qalan wa min niyyatihim. Apakah dari apa yang telah mereka ucapkan ataupun dari niat mereka itu. Pasti mereka akan mengingkarinya, tidak akan mengiyakan. Dan perilaku seperti itu banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari ini. Tidak punya komitmen gitu lah orang munafik itu begitu. Jadi berkata saat ini, bersumpah sekarang tidak akan menerima pemberian baik kecil ataupun besar, itu diucapkan pada saat bersumpah saja, sumpah jabatan. Setelah menjabat ma'a diterima saja itu. Nah, itu tidak ada komitmen orang munafik itu, tidak dipegang kata-katanya itu, tidak akan berpegang. Hati-hati, itu juga bisa menimpa kita loh Pak ya. Kita boleh saja menceritakan orang lain, tetapi itu juga bisa ada dalam diri kita. Maka kita bermohon berlindunglah kepada Allah supaya kita terbebas dari kemunafikan. Harus sering-sering kita mohon kepada Allah dalam doa-doa kita supaya kita dibebaskan dari kemunafikan. Karena itu bisa menelus, bisa masuk saja ke hati tiap orang juga. Sifat-sifat seperti itu. Artinya terutama di sini komitmennya itu. Komitmennya itu kurang. Tidak bisa diandalkan lah gitu. Itu orang-orang munafik itu. Jadi kalau sore berkata A, nanti paginya berkata B. Tidak bisa diandalkan. Robah-robah pendirian munafik. Karena apa? Tidak punya keimanan. Dia tidak punya kepercayaan kepada Allah bahwa apa yang dikertegen gitu kan, diitikadkan atau apa yang akan diperbuat itu akan dihisab nanti oleh Allah, akan diperhitungkan. Nah, orang munafik itu tidak punya keimanan seperti itu sehingga suka-sukanya saja. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban semuanya juga. Kemudian walain qutilu la yansurunahum, dan apabila mereka diperangi orang-orang Yahudi Bani Nadir, tetap mereka tidak akan menolongnya. Padahal janji itu mereka pasti akan menolong. Terbukti nanti pada saat Bani Nadir diusir oleh Rasulullah, akhirnya ditempatkan di tanah Khoibar, tanah subur sebetulnya. Khoibar itu tanah pertanian. Tidak ada pertolongan dari orang-orang munafik. Orang-orang Yahudi itu dia diusir saja karena sudah mengkhianati perjanjian damai dengan kaum yang beriman. Nanti berikutnya tetap saja masih melakukan intrik-intrik itu orang Yahudi Bani Nadir di Khoibar, dan akhirnya diperangi lagi oleh Rasulullah dan tidak ada pertolongan juga dari orang-orang munafik. Akhirnya terusirlah Yahudi itu Bani Nadir dari tanah Khoibar juga. Karena selalu melakukan pengkhianatan. Itu kelakuan Yahudi dari dahulu sampai sekarang begitu ya. Perhatikan orang Israel saat ini, mana pernah mengindahkan resolusi PBB itu Pak. Maka jangan pernah kita berharap kepada seseorang akan bisa memberikan nasihat kepada PM Israel Benyamin Netanyahu. Jangankan nasihat seseorang, nasihat perorangan, nasihat dari resolusi PBB saja yang jumlahnya ratusan negara tidak diindahkan. Karena kelakuan Yahudi itu memang begitu sejak dahulu. Lalu mengingkari perjanjian, punya sifat kemunafikan juga di dalamnya. La yuqatiluna ma'ahum. Mereka tidak akan berperang orang-orang munafik. Wala in nasaruhum la yuwalluna adbarahum la yansurun. Kalaupun mereka memberikan pertolongan, itu hanya sekedar pura-pura saja, tidak dengan hati gitu kan. Hanya sekedar setor muka saja. Nanti mereka tetap melarikan diri karena takut mati. Takut terbunuh. Ayakhafuna minkum aksarum min khafihim minallah. Nah, orang-orang munafik itu pasti takut kepada kalian. Itu lebih besar dibanding takut kepada Allah. Mereka tidak akan mengindahkan peringatan-peringatan dari Allah, tetapi takutnya itu ya takut sambar pedang, takut mati. Idza barikum minhum yashawna an-nasa khasyatillah. Nah, itu segolongan dari mereka orang-orang munafik itu yashawna an-nasa khasyatillah.
Mereka takut kepada manusia sebagaimana takutnya kepada Allah. Asyadda khosah, bahkan lebih takut lagi kepada manusia. Salah satu ciri orang yang beriman itu begitu. Takutnya hanya kepada Allah. Walaupun bisa saja silakan takut kepada manusia, tapi itu takut dalam pengertian wajar. Jangan berlebihan takut kepada sesama manusia. Walaupun mau dibunuh sekalipun. Tidak perlu takut. Paling mati kan itu. Setelah mati ya sudah masuk ke alam kubur dan berjumpa dengan rahmat Allah nanti di sana. Risiko yang diterima ketakutan dari manusia itu paling dibunuh, kan, paling dipenjara atau sebagainya. Tapi kalau takut kepada Allah nanti justru akan lebih dekat kepada Allah dan itu ya akan abadi. Jadi tidak ada alasan untuk takut kepada manusia. Walaupun itu wajar juga dalam hal-hal tertentu silahkan jadi pertimbangan, tetapi jangan hakiki, jangan sesungguhnya. Sesungguhnya itu kita harus memperhatikan apa yang kata Allah. Kalau manusia itu sekedar pergaulan sajalah, sekedar pergaulan sehari-hari, jangan berlebih-lebihan, tapi sewajarnya saja, kan? Kemudian mengapa mereka itu begitu? Orang-orang munafik itu karena mereka itu kaum yang tidak faham, tidak pakih, tidak faham terhadap apa yang dibicarakan, tidak paham terhadap apa yang beredar di persoalan dalam urusan tadi keimanan, tidak ada di dalam hatinya keimanan. Jadi masih bercampur dengan kekufuran. Di dalam hatinya kekufuran dan keimanan itu masih bercampur sehingga tidak pernah sadar-sadar. Kemudian anhum min junubihim wa hum la yaqdiruna ala muwajahati jayshil Islam. Mereka itu pasti tidak akan mampu menghadapi tentara Islam. Bal imma fi husunin aw min wara'i judur. Apakah berada di benteng-benteng mereka ataupun berada di tembok-tembok mereka. Sebagaimana kita ketahui, perkampungan Yahudi itu eksklusif. Artinya tidak berbaur, tidak mau berbaur dengan kita. Dengan orang Arab sendiri yang mau berbaur, Yahudi itu membuat perkampungan eksklusif yang di benteng, yang hanya mereka, komunitas mereka saja. Tidak mau bercampur dengan orang-orang Arab pada umumnya. Tetapi mereka punya perjanjian dengan Arab. Sehingga pada saat terjadi penyerangan, mereka itu bersembunyi di balik benteng-benteng mereka. Mereka menyerang kaum muslimin dari benteng-benteng mereka. Nah, itu perilaku sama dengan di kita juga begitu kan. Kalau insya Allah antara suku Jawa, suku Sunda itu berbaur kita kan. Yang tidak mau berbaur itu etnis Cina itu eksklusif juga kan ya. Termasuk di PIK itu juga itu mereka Cina saja. Coba di sini ada tidak orang-orang Cina? Saya kira tidak terlalu banyak, tidak ada. Itu memang eksklusivitas mereka itu, tidak mau berbaur. Kemudian Pak Suhum bainahum syadid. Di sini sebutkan la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhsanatin aw min wara judur tadi. Mereka tidak akan menyerang kalian secara menyeluruh kecuali mereka berada di benteng-benteng mereka atau di balik tembok-tembok. Artinya tidak akan melakukan serangan secara sporadis keluar dari perkampungan mereka, tapi dari rumah-rumahnya sendiri, dari tempat persembunyian mereka, tidak berani berhadapan langsung. Beraninya itu dari belakang-belakang tembok mereka itu melemparkan panah dan sebagainya. Tapi tidak mau keluar. Ini disebutkan begitu. Ini Al-Quran yang menyatakan. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka tidak akan memerangi kalian secara jami'an, secara serentak. Tetapi mereka berada di tembok-tembok mereka atau di benteng-benteng mereka ataupun dari balik tembok mereka saja. Ba'suhum bainahum syadid. Nah, ini disebutkan begini, Pak. Ba'suhum, persoalan di antara mereka itu demikian akutnya.
Jadi di antara mereka sendiri tidak bersatu, tidak satu kata. Seperti misalnya begini, kita di sini dalam kehidupan sehari-hari kan kita juga punya banyak yang tidak setuju dengan Islam ya. Di antara orang munafik sendiri itu terjadi gontok-gontokan lah gitu. Di antara orang-orang Kristen juga ada gontok-gontokan gitu Pak. Tidak seragam. Di antara mereka coba di kita kan kristenisasi demikian gencar ya. Tetapi di antara mereka sendiri itu tidak satu kata sebetulnya. Kalau satu kata kita sudah habis dari dahulu juga kelihatannya. Tapi di antara mereka, mereka juga berantem. Gitu. Sehingga alhamdulillah sampai saat ini utuh gitu, kita, orang Islam. Coba sejak zaman penjajahan Belanda, Belanda itu sejak menjajah juga sudah menyebarkan agama Kristen Protestan. Tapi alhamdulillah walaupun 350 tahun dijajah, umat Islam masih tetap utuh. Tapi dakwah para wali dahulu mendakwahi bangsa Indonesia yang Hindu-Buddha berhasil kan. Yang tadinya mayoritas penduduk Indonesia itu penganut Hindu-Buddha berubah jadi penganut Islam setelah didakwahi para wali. Nah, nanti datang Belanda mendakwahkan, demikian juga Portugis mendakwahkan Katolik dan berhasil di Timur Timur kan itu Katolik, hampir semuanya Katolik itu dakwahnya Portugis itu. Nah, tetapi di negara di belahan yang lain itu adalah dakwahnya penjajah Belanda. Maka upami ayah diskusikan mengapa didugikan. Dakwahnya Belanda itu hampir 350 tahun tidak berhasil. Alhamdulillah kita tetap utuh. Demikian juga setelah merdeka, demikian gencar dakwahnya orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen ingin mengkristenkan Indonesia dengan berbagai macam cara. Tetapi alhamdulillah seperti kata Allah, di antara mereka sendiri tidak sepakat. Tidak satu kata. Kalau mereka satu kata, udah habislah kita mungkin. Ya. Karena di antara kita juga kaum muslimin tidak satu kata juga. Kan? Kita juga berpecah belah. Beda-beda. Yaitu memang manusiawi juga. Manusia itu walaupun rambutnya sama hitam, tetapi pikirannya beda-beda. Gitu kan ya. Itu alamiah. Nah, jangan mengira bahwa musuh-musuh Islam itu satu kata. Di antara mereka juga beda-beda. Termasuk di dunia ini juga beda-beda tuh. Walaupun katakanlah Amerika bersekutu dengan Inggris, dengan Perancis, dengan blok Barat Eropa, tapi di antara mereka juga tidak satu kata, beda-beda. Ya seperti dahulu antara Jerman dan Amerika itu bertentangan kan, berperang. Walaupun sekarang Jerman ikutan ke Amerika. Italia dahulu juga ngeblok dengan Jerman, tapi sekarang ikutan Amerika. Dan seterusnya. Berubah-ubah itu perilaku manusia itu, Pak. Tidak satu kata. Nah, di sini Allah menggambarkan ba'suhum bainahum syadid. Persoalan di antara mereka itu demikian kuatnya. Artinya, di antara mereka juga berpecah-pecah pendapatnya. Tahsabum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau, wahai Nabi, mengira mereka itu jami'an kompak bersama-sama. Padahal wa qulubuhum syatta. Padahal hati-hati mereka itu adalah syatta. Berpecah-pecah. Sendiri-sendiri. Begitu juga saat ini. Pasti begitu juga. Tidak berbeda-beda antara mereka itu ya. Dari kebiannahum qaumul la ya'qilun. Apa sebabnya mereka begitu? Itu mereka adalah kaum yang tidak menggunakan akalnya. Artinya ego yang keluar dari mulut atau dari hati-hati mereka itu lebih diperbesar dibanding dengan tujuan bersamanya. Beda dengan orang-orang Islam. Tujuan bersamanya itu jelas. Menang atau mati syahid. Dan ini ada jaminan dari Allah. Kalau mati syahid pasti akan memperoleh surga di hadapan Allah. Dan kalau menang tentu akan hidup mulia. Tapi orang-orang kafir itu tidak punya pendirian gitu kan. Tidak ada nilai bersama yang dipegang sehingga itu menjadi pegangan. Nah, kalaupun di kita ada Pancasila itu hanya kata-kata kita saja kan. Ada tidak yang menjamin kalau kita berpegang pada Pancasila bakal dapat surga? Kan tidak ada ya. Itu hanya pegangan untuk menyatukan bangsa Indonesia saja itu. Hanya di dunia saja. Di akhirat tidak ada jaminan. Tapi kalau berpegang pada Al-Quran, dijamin itu. Oleh yang membuat Al-Quran, oleh yang membuat alam.
Sehingga dalam hal ini megang mana antara Al-Quran dengan pedoman kehidupan keseharian. Nah, bagi kita kaum muslimin yang harus lebih dipegang itu ada Al-Quran. Karena itu bukan sekedar untuk di dunia ini saja, tetapi juga di akhirat terjamin kehidupan kita itu akan sejahtera. Jadi kalau yang ada di kehidupan dunia ini hanya untuk saat ini saja, gitu kan? Kita hidup rukun bersama-sama dengan tetangga, bolehlah itu. Itu baik-baik saja kan? Saling tolong menolong, baik-baik saja, silahkan. Tidak ada salahnya hidup bersama orang-orang yang berbeda agama, silahkan, memang kehidupan dunia begitu. Tetapi bahwa nanti pasti akan berpisah dengan orang-orang yang beda keyakinan dengan kita saat ini. Bagaimana berpisahnya tergantung apa yang kita pegang saat ini. Kalau berpegang kepada Al-Quran, pasti nanti akan hidup sejahtera di akhirat. Dan itu adalah kehidupan langgeng. Kalau di dunia paling sampai usia 70-80 tahun kan, tidak lama lah hidup kita itu. Tapi di akhirat itu selama-lamanya. Nah, orang yang berpikir secara nalarnya sehat, pasti akan mendahulukan kehidupan akhirat. Dan sebetulnya kalau orang mendahulukan kehidupan akhirat, pasti dunia juga dapat. Tapi kalau orang mendahulukan kehidupan dunia, tidak akan dapat akhirat. Ini saya sering sampaikan berulang-ulang, tetapi kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, tetap saja orang itu tidak begitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya sampaikan saja. Mudah-mudahan itu juga mengingatkan diri saya sendiri, khususnya umumnya kok bagi kita semua. Kemudian disebutkan di sini, kama salilladzina min qablihim qariban dzaqu wa bala amrihim. Perumpamaan mereka seperti orang-orang sebelum mereka dekat dzaqu wa bala amrihim. Mereka telah merasakan perilaku mereka, walahum azabun alim, dan bagi mereka adalah ada siksaan yang menyakitkan. Tentu di sini sebetulnya sebelumnya itu ada Bani Koinuko dari Yahudi. Bani Koinuko juga sudah mengikat perjanjian dengan Nabi akan membela kota Madinah dari serangan siapapun. Tapi sebagaimana kita ketahui, Bani Koinuko itu mempermalukan seorang muslimah di pasar mereka, di jamrot atau uh, di itu kerudungnya itu dikeluarkan sehingga jadi tidak berkerudung perempuan muslimah. Kemudian dilaporkan kepada Nabi SAW, akhirnya berdasarkan perjanjian ini mereka harus diusir dari Madinah, Bani Quraidah. Nah, perilaku Bani Nadir itu mirip-mirip Bani Quraidah, mengkhianati perjanjian, atau tidak mengindahkan perjanjian. Mereka mengkhianati perjanjian, maka mereka sudah merasakan dan tentu siksaan yang pedih bagi mereka. Artinya terusir dari kota Madinah. Padahal kota Madinah itu sudah menjadi tempat pemukiman mereka, tempat tinggal mereka. Tapi akhirnya mereka harus keluar dari kota Madinah dan mengembara ke tempat lain lagi, Bani Koinuko. Tinggal yang ada di Madinah itu, suku Yahudi itu suku Quraidah, Bani Quraidah. Walaupun Bani Quraidah tidak berkhianat saat itu, tapi nantinya berkhianat juga itu Bani Quraidah. Akhirnya mereka juga bukan diusir, bahkan dibunuh, dihabisi. Bani Quraidah. Nah, di sini disebutkan kama salis syaiton id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Perumpamaan juga seperti setan pada saat mereka berkata kepada seorang manusia, kufurlah. Jadi yang suka menyuruh kufur itu adalah setan. Falamma kafara qala inni bari'um minka. Maka pada saat telah kufur itu manusia itu, maka setan berkata, saya berlepas diri dari kau. Jadi kalau kamu sudah kufur, saya itu tidak ikut-ikutan lagi dengan kamu. Itu kata setan. Ini berita Al-Quran. Al-Quran yang menyatakan begitu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, walaupun secara syariatnya bisa saja ditukar dengan sejumlah bungkus Indomie, itu kan suka ada kristenisasi di kita juga ya. Cara kristenisasinya itu dengan ditukar dengan bungkus Indomie atau diajak berwisata. Setelah berwisata diajak ke pemandian. Pemandian itu ternyata bukan sebarang mandi, dibaptis itu Pak. Baptis itu di situ. Sehingga yang tadinya orang-orang Islam langsung dipaksa dimasukkan. Nah, sesungguhnya usaha mereka juga dibantu dengan setan-setan. Ini Al-Quran mengatakan itu.
dibantu dengan setan, kufurlah kalian. Nah, barangkali yang imannya tidak kuat, kufurlah saat itu. Nah, setelah kufur, maka setan itu ini bari ummingka. Sesungguhnya aku berlepas diri. Tidak ikut-ikutan lagi. Jadi setan juga punya rasa takut ternyata. Punya ajrih takutnya. Jadi setan itu masih lebih bening gitu kan. Kalau manusia setelah kufur, setelah murtad itu merajalela kan ya. Kita kenal yang tadinya ustadz, seperti misalnya contohnya Saifuddin Ibrahim gitu kan. Yaitu adalah seorang ustadz lulusan Universitas Surakarta dari Muhammadiyah. Tapi setelah jadi orang Kristen, gila-gilaan dia itu menjelek-jelekannya Al-Quran. Dia juga bisa baca Quran, bahkan bisa bahasa Arab. Mengerti Al-Quran, tapi tentu saja dalam rangka untuk menjelek-jelekannya. Demikian juga ada ustadz yang lain dulu, ada Yusuf Roni, kita mengenalkan orang Palembang kalau tidak salah. Begitu juga tuh perilakunya. Setelah kufur itu seolah-olah tidak kenal saja dengan keislaman dahulu dia itu. Nah, itu kalau orang sudah murtad itu melebihi setan. Kalau setan itu kan menarik diri, saya tidak ikut-ikutan lagi karena saya sudah berhasil mengkufurkan kau. Sekarang saya sudah berhasil, kau telah kufur, silakan sebagai mana kamu yang akan lakukan. Nah, dalam hal ini setan itu menarik diri karena mungkin ingin aman juga ya. Tetapi kalau manusia itu lebih gila gitu kan, kemurtadannya itu. Jadi dalam hal ini betullah manusia itu antara setan, iblis, dan malaikat. Kalau seorang manusia sudah gila, artinya sudah keluar dari keimanan, wah, lebih gila lagi ya, seperti mendakwahi kita itu dengan mengiming-imingi dengan beragam cara mendakwahi kita supaya kita murtad. Tapi kalau manusia itu sudah menjadi baik, menjadi soleh, juga lebih tinggi derajatnya dari malaikat, lebih hebat daripada malaikat. Ya, contohnya seperti Nabi kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan, pada saat Mi'raj, beliau itu Nabi SAW bisa terus menghadap Allah. Tapi malaikat Jibril tidak mampu. Tidak bisa masuk ke Sidratul Muntaha. Padahal Nabi itu bisa. Karena derajatnya demikian tinggi. Nabi SAW dibanding malaikat Jibril. Demikian juga nanti orang-orang baik di antara kaum muslimin, para nabi, dan juga para kaum solihin, dan para wali, dan sebagainya. Tentu mereka derajatnya demikian tinggi dibanding dengan para malaikat. Nah, kita itu berada di antara kadang-kadang menjadi malaikat, kadang-kadang jadi iblis juga di antara manusia. Nah, kita itu begitu. Tapi kalau orang kufur itu bisa lebih dari setan di sini. Karena setan ini, kalau maka parokola ini bari umingka, saya berlepas diri dari kalian. Ini akhofullah rabbal alamin. Sungguhnya aku itu takut kepada Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Ini masih ada kata-kata begitu dari setan. Saya takut terhadap Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Adakah di antara manusia yang sudah murtad gitu berkata takut kepada Allah? Jarang-jarang, tidak ada mungkin ya. Tapi setan itu, walaupun dia itu sudah kafir bolongkotan sejak dahulu, masih ada rasa takut. Masih ada takut kepada Allah, jangan terlalu disiksanya berlebihan. Ya. Walaupun mereka pasti akan disiksa, tapi biarkan siksa berlebihan itu kasih ke manusia saja itu. Yang kurang ajarnya keterlaluan. Tapi kalau setan itu menarik diri. Ini kata-kata ini akhofullah masih seperti itu. Saya takut kepada Allah Tuhan seluruh sekalian. Walaupun kufurnya minta ampun itu setan, iblis itu. Tapi masih ada kata saya khawatir takut kepada Allah. Adakah di antara manusia yang sudah murtad, sudah kafir itu menyerahkan diri takut kepada Allah? Rasanya belum pernah dengar ya. Mereka sudah kufur itu, sudah lupa kepada Allah. Bahkan lebih gila daripada setan. Itulah manusia di sini. Kama sadis syaitani id qala insani kufur, seperti setan apabila berkata kepada manusia, kufurlah, maka setelah kufur setan itu berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu dan karena aku ini takut kepada Allah.
Ini ada kisah di sini, walaupun kisahnya ini Jurayj, zaman Yahudi. Seorang ahli ibadah, ada Jurayj itu. Sekunya Jurayj itu, waktu itu, seorang ahli ibadah didatangi oleh seorang perempuan. Ini godaan. Godaan ini kalau tidak salah di Bani Israel ini ya. Seorang yang patuh, baik melaksanakan ajaran agama, tetapi satu waktu didatangi oleh seorang perempuan, kemudian dia itu mengajak berzina kepada Jurayj. Akhirnya Jurayj tidak tahan dan terus-terusan melakukan zina, ujung-ujungnya hamillah itu perempuan tadi. Dari sebab Jurayj. Maka waqat imratun ila walil amri, maka si perempuan tadi itu mengadu kepada pemerintah mungkin. Mungkin ketua RW atau ketua RT atau ke lurah, ke camat, wallahu alam. Tetapi pemegang urusan di lingkungan masyarakatnya. Pak Amaru bi panjala fi saumatihi wa khurijat saumatahu wa huwa yaqulu. Nah, kemudian itu dikatakan bahwa saya hamil ini oleh Jurayj, maka setelah dilaporkan Jurayj itu kepada penguasa setempat, maka penguasa tersebut merasa aneh. Loh, kenapa kau berbuat apa, wahai Jurayj? Sampai ada pengakuan dari perempuan ini hamil gara-gara dijenahi olehmu. Heran, padahal engkau sehari-hari ada di masjid misalnya gitu. Padahal sehari-hari engkau pengurus masjid, padahal engkau sehari-hari itu adalah orang soleh. Tapi kenapa kok jadi begini? Maka berkatalah orang-orang waktu itu, ya aduh wallahi musuh Allah, disebutlah sebagai musuh Allah. Falat bahadil mar'ati kada wa kada. Ini musuh Allah ini, si Jurayj ini telah melakukan perjinahan dengan perempuan ini. Akola Jurayj, maka Jurayj berkata, isbiru, sabarlah kalian. Cuma akhoda, sehingga mengambil itu Jurayj ibnah kepada anak si perempuan tadi, wahwa sogirun, yang masih bayi, semua kolak kemudian berkata, ya gulam, hai anak, bayi gitu, man abuka, siapa bapakmu? Kola abi arro'i. Si bayi tadi bisa berkata, nah bayi berkata itu bukan hanya ini saja, nanti Nabi Isa juga bisa berkata-kata waktu masih bayi gitu kan. Ini tentu mukjizat dari Allah. Berkata abi, bapak itu arro'i itu adalah penggembala. Wa kanat qad amkanathu min nafsiha pamalat minhu. Nah, sungguh bapakku itu telah tinggal dengan ibuku, kemudian melakukan hubungan badan di antara keduanya, ya tentu bukan sekali, bisa berkali-kali sampai hamil itu ibuku tadi. Nah, ketahuanlah bahwa yang si penggembala ini mungkin profesi sehari-hari juri itu adalah juga penggembala dari binatang ternak itu sebagai yang diakui sebagai bapaknya. Jadi kemungkinan bisa terjadi antara iman itu memang di dalam itu jaraknya tipis dengan kemurtadan. Hati-hati di sini, keimanan yang kita pertahankan sehari-hari selalulah kita pertahankan melalui sejumlah ibadah. Jangan sampai dipermainkan iman itu. Misalnya diajak dicoba-coba, marilah kita minum minuman ini, jangan banyak-banyak, seseloki saja. Nah, kalau kita minum minuman keras, memang awalnya tidak mabok barangkali ya, karena baru seseloki. Tapi akhirnya besoknya ditambah jadi 2 seloki. Lama-lama jadi sebotol misalnya, jadi mabok. Nah, sudah jadi akan jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan itu, tidak akan bergetar lagi hati kita. Kalau sudah minum itu, mungkin kalau hari pertama waktu minum seseloki merasa berdosa, ada perasaan berdosa. Tapi kalau sudah seloki, perasaan berdosanya itu berkurang. Kalau besoknya lagi makin tidak ada itu, makin tergerus itu keimanan. Dan tipis jaraknya antara keimanan dan kekafiran. Demikian juga seorang Jurayj yang demikian ahli ibadah tergoda dengan seorang perempuan, barangkali hari pertama masih kuat, tidak melakukan perzinahan, tapi lama-kelamaan luluh juga itu karena digoda terus-terusan. Artinya dalam hal ini sekali lagi iman dan kekufuran itu demikian dekat jaraknya tipis. Karena dengan demikian usahakan pelihara, rawatlah keimanan kita itu melalui ibadah, sejumlah ibadah, khususnya ibadah sholat.
lakukan dalam rangka merawat keimanan supaya keimanan kita jangan sampai lari dari badan kita. Itu saya kira penjelasan dari ayat tersebut yang bisa disampaikan. Barangkali ada diskusi